Halo, selamat pagi buat kita semuanya. Salam seni budaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Untuk itu mari persiapkan diri kita, buku catatan, buku paket, dan juga pulpen. Dan saya harapkan semuanya sudah sarapan dan juga sudah mandi ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tentu akan berbeda. Tari tunggal pengolahan pola lantai dilakukan secara individu. Pada tari berpasangan pengolahan dilakukan berdua atau dua orang penari. Dan pada tari kelompok pengolahan pola lantai dilakukan oleh banyak orang dan memerlukan kerjasama. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Dan setelah memperhatikannya, jawablah kedua pertanyaan berikut. Nah, yang pertama yaitu, bagaimana menurutmu tata busana yang dikenakan oleh penari? Dan yang kedua, bagaimana menurutmu pertunjukan tari yang menggunakan properti dengan yang tidak menggunakan properti? Nah, ini boleh kamu jawab di buku catatannya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan. Fungsi level pada gerak tari itu sangat penting, yaitu untuk menjadikan tari tampil lebih dinamis dan juga menarik. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Sedangkan pada tari berpasangan dan kelompok dapat memainkan level lebih leluasa. Pada tari berpasangan misalnya, salah satu penari dapat melakukan level rendah, sedangkan satu penari lainnya pada level tinggi. Pada tari berkelompok, setiap penari dapat melakukan level berbeda dengan penari lainnya. Pola lantai juga memiliki peran penting, sama dengan fungsi level, yaitu menjadikan penampilan tari tampak lebih dinamis. Penari dapat membuat pola lantai bervariasi antara garis lengkung dan juga garis lurus. Pada penampilan tari tunggal, penggunaan pola lantai tidak dapat divariasikan secara bersamaan antara garis lurus dengan garis lengkung. Sedangkan pola lantai garis lurus dan garis lengkung dapat dilakukan bersamaan pada penampilan tari berpasangan dan juga tari berkelompok. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut dan coba pelajari secara perlahan agar kamu lebih memahami apa itu pola lantai dan juga level pada gerak tari dengan menggunakan hitungan. Oke, yang selanjutnya yaitu meragakan gerak tari dengan tata pentas. Yang pertama yaitu bentuk pentas. Meragakan tari di panggung tertutup atau sering disebut dengan panggung proscenium. Pertunjukan tari pada panggung jenis ini biasanya terdapat di gedung-gedung pertunjukan yang representatif. Taman budaya di setiap provinsi biasanya memiliki jenis panggung ini. Tari yang diragakan di panggung terbuka seperti di Candi Prambanan dan Borobudur
biasanya dilakukan dengan kolosal. Artinya, tarian itu melibatkan hampir ratusan penari. Hal ini dilakukan karena panggung yang digunakan berukuran besar. Oke, yang selanjutnya yaitu tata rias dan tata busana. Tata rias dan busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai unsur pendukung. Setiap jenis tari memiliki karakteristik tata rias dan tata busana sebagai visualisasi makna dan simbol tari yang dibawakan. Nah, itu tadi dia pembelajaran kita hari ini tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Yang menjadi tugas dan tugasnya yaitu mencatat materi daring ke dalam buku catatan ya, dicatat dengan rapi. Dan yang menjadi PR-nya, kerjakan uji kompetensi halaman 191 yang bagian pengetahuan dibuat di dalam double folio. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dan salam seni budaya.